Lalu apa tujuannya Allah menurunkan Al-Quran? Al-Quran oleh Allah diturunkan di dunia ini. Yang pertama tujuannya adalah hudan. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam perjalanan langkah kehidupan manusia. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah diberikan petunjuk jalannya. Kita ingin ketika petunjuk jalan itu kita jalani, kita berjalan di atas petunjuk tadi, insya Allah kita sampai kepada tujuan yang Allah inginkan. Kalau ada orang keluar daripada tujuan, dia tidak sampai kepada target dalam perjalanannya, kemungkinan besar dia tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran sebagai petunjuk kehidupan umat manusia. Dalam Al-Quran Allah menyampaikan berbagai macam arahan, berbagai macam himbauan, bermacam-macam perintah dan larangan. Ketika Allah sampaikan kepada umat manusia, manakala manusia mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, berarti dia tidak mengikuti petunjuk itu. Sementara ketika dia jauh daripada himbauan, larangan, perintah Allah, berarti dia keluar daripada petunjuk itu. Karena Quran sebagai petunjuk mudah. Manakala orang mau sampai kepada tujuannya, kita ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tujuan kemana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Petunjuk apa yang disampaikan oleh Al-Quran? Ada beberapa hal di mana Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Beberapa hal Quran sebagai hidayah, sebagai hudan bagi manusia, yang dalamnya tercakup beberapa aspek, beberapa faktor dalam petunjuknya Allah kepada umat manusia. Kalau manusia ingin mengikuti petunjuk tadi, maka manusia akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Al-Quran dijadikan hudan, petunjuk bagi manusia adalah dalam Al-Quran Allah menunjuki, Allah memberikan sebuah arahan, Allah memberikan sebuah petunjuk kepada umat manusia. Ketika manusia mau mengikuti petunjuk tersebut, manusia bakal selamat. Yang pertama Al-Quran mengajarkan kepada kita, yaitu tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyampaikan dalam Al-Quranul Karim surat Thaha, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku, tidak ada Tuhan selain aku. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholat li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pengukuhan tentang tauhid kita kepada Allah. Ketika kita kembalikan kepada nilai Al-Quran, yang Al-Quran itu 114 surat, 37 bahkan ribuan ayat dalam Al-Quran, banyak sekali Allah menceritakan tentang bagaimana Allah menekankan tauhid kepada umat-umat sebelumnya. Allah lah yang menciptakan segala bentuk apapun yang ada di dunia. Allah menciptakan yang namanya manusia beserta pasangannya, dan itu harus kita yakini, bahkan kita bertauhid kepada Allah. Allah menciptakan yang namanya bumi beserta langit. Allah menciptakan alam-alam di luar itu, ada alam malakut, alam jabarut, bahkan alam-alam yang lainnya. Ketika Allah yang menciptakan semua itu pun, kita harus meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Ketika Allah berbicara tentang tumbuhan, bahkan lautan, gunung-gunung, pohon-pohon dan sebagainya, bahkan Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Berarti hanya satu penciptanya, Allah. Allah lah pencipta segala apa-apa yang ada di dunia, pun apa-apa yang ada di luar dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada lagi sesuatu yang memang itu hanya Allah yang menciptakan. Allah menciptakan yang namanya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Ada yang namanya malaikat, Allah yang menciptakan. Ada yang namanya para iblis, para jin pun Allah yang menciptakan. Bahkan nanti tempat kembali manusia dua kategori, surga dan neraka pun Allah yang menciptakan. Jangan lupa pula Allah menciptakan yang namanya hidup dan yang namanya mati, Allah pun yang menciptakan. Tapi ketika Allah kembalikan kepada semuanya,
itulah semuanya Allah yang menciptakan. Dan ini adalah sesuatu yang harus kita perkuat, perteguh tentang nilai-nilai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani anallah, sesungguhnya aku, Allah berfirman, sesungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Allah menyampaikan seperti itu. Quran berisi tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Adam diutus oleh Allah dalam Al-Quran menceritakan bagaimana ceritanya tentang bertauhid kepada Allah. Nabi Idris diceritakan dalam Al-Quran pun ceritanya tentang tauhid kepada Allah. Nabi Nuh bagaimana menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ketika umatnya tidak mau bertauhid kepada Allah. Ketika itu Allah membuktikan kebesarannya di hadapan mereka. Nabi Musa membuktikan kehebatannya dengan karena memang itu pertolongan Allah, karena dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna yasumunakum wa antum tanzurun. Allah berfirman, lihat ketika wa idh faraqna bikumul bahra, kami membelah lautan menjadi dua. Ketika itu Nabi Musa dengan kaumnya ingin keluar daripada siksanya Fir'aun, melewati batasan, di depan ada laut, ternyata Allah membelah laut itu menjadi dua. Itu pun karena kekuatan tauhidnya Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat shaimuna was shaimat rahimakumullah. Dan inilah bahwa puncak keimanan kita di hadapan Allah, bagaimana kita bertauhid, mengesahkan Allah, mengkuduskan Allah dalam hidup kita, bahwa sesuatu di dalam diri kita tidak adalah kekuatan, tidak ada daya upaya, kecuali Allah lah semuanya yang mengisi alam semesta. Bahkan jiwa kita sampai saat ini pun kita bisa melaksanakan ibadah puasa karena memang ada kekuatan Allah, dan Allah lah Tuhan yang benar-benar berhak untuk kita sembah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diturunkan pada tanggal 17 Ramadan kepada Muhammad, yaitu sebagai wa'dun liman akhadha bihi wa tabsyirun liman amila bihi. Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada umat manusia, di antara tujuannya adalah, saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita salah satu bentuk nilai-nilai ibadah yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin ibadah kita hanya sebatas haus dan dahaga, tapi kita ingin ibadah kita memiliki nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan di hadapan Allah. Selamat berbuka puasa, semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.